Adaptasi anime Solo Leveling sudah sampai di episode 11 season 2-nya. Di sini admin akan langsung menceritakan episode 12-nya langsung, karena admin sendiri penasaran gimana episode selanjutnya. Oke, sebelum ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan like ya. Beru si Raja Semut melanjutkan kedatangannya ke arah Ryuji Goto. Sama halnya seperti yang lain, pedang Ryuji langsung patah dan dia pun tumbang. Scan berganti ke pertarungan di dalam sarang semut. Baik kewalahan sampai putus asa, dan alhasil bayangan hitam muncul di permukaan dan melindungi mereka. Ternyata itu bayangan Sun Jiwo. Sun Jiwo langsung bertukar tempat dengan bayangannya. Semua semut langsung menyerang mereka termasuk si kameramen. Saat kameramen hampir diserang tiba-tiba muncul bayangan hitam berselayar merah. Siapa lagi kalau bukan Igris. Scan berlanjut ke TV radio. Ketua TV dibuatnya frustasi karena hampir semua rank S pada mati. Seorang CS bertindak kepada ketua bahwa dirinya kebanjiran telepon karena siarannya diputus. Ketua marah karena kalau dia ditayangkan para penonton melihat kematian semua rank S. Tapi seorang staf melihat ada kemunculan seorang bayangan di baris depan. Ketua kaget karena yang muncul adalah rank S baru yang sedang viral akhir-akhir ini. Tayangannya berlanjut dan ketua sangat semangat karena di medan perang kedatangan rank S Sun Jiwo. Akhirnya Sun Jiwo datang dan memasuki medan tempur. Para pasukannya dikeluarkan dan prajurit semua langsung menyerang. Sun Jiwo tanpa pikir panjang dia langsung action di barisan depan. Sedangkan Tax melindungi mereka yang kelelahan. Hunter Jepang kaget siapa yang sedang bertarung. Pak Baik menjawabnya, tenang kita sudah aman, sekarang akan baik-baik saja. Kemudian tentara Sun Jiwo bergegas membunuh para semut-semut itu. Setelah beberapa semut mati, seperti biasa Sun Jiwo membangkitkan kemampuan miliknya. Kemudian Sun Jiwo menghampiri mereka rank S yang mengalami luka. Sun Jiwo ingin mereka kembali sehat dan Sun Jiwo menyarankan untuk segera minum ramuan yang dia berikan. Setelah mereka meminumnya, lukanya langsung sembuh kecuali Hunter Chai Hain karena dia yang luka paling awal dan sekarang mengalami kritis. Sun Jiwo menyarankan untuk bergegas pergi sebelum semua semut berkumpul di sini. Dan yang mengejutkan, aura tajam muncul di medan perang dan sambil berkata, di luar sana tidak ada raja, dia bukanlah raja, sambil mendatangi Sun Jiwo. Pak Baik yang pernah bertemu langsung kaget dan dia bergumam kalau semut itu di sini berarti Ryuji Goto tidak bisa mengalahkan. Sun Jiwo dengan penuh semangat langsung berdiri dan menghampiri Beru. Mereka berdua saling mendekat dan berhadapan satu sama lain. Beru langsung mengeluarkan aura jahatnya dan mengatakan apa yang Ryuji sampaikan, yaitu manusia kau memiliki hawa yang berbahaya. Kemudian Beru berteriak di depan Sun Jiwo. Sun Jiwo tersenyum dan dia berkata, nah sekarang barulah kamu terlihat seperti serangga. Scan kembali ke Pulau Jeju 5 menit sebelumnya. Para penonton dibuatnya bingung kenapa siarannya mati dan siapa semut hitam itu. Mereka semua marah dan siaran TV mengumumkan para hunter yang mati. Dan siaran TV menyebutkan ada hunter yang baru muncul dan akan melanjutkan siarannya. Berlanjut ketua asosiasi Jepang Matsumoto, dia marah akan kematian Ryuji Goto. Dia menanyakan di mana sekarang semut hitam itu. Asistennya berkata semut hitamnya ada di sarang ratu. Matsumoto terkejut karena hunter rank S Korea masih ada yang hidup. Dan ada aura yang sama kuatnya sama Beru di dalam sarang ratu. Di keluarga Sun Jiwo pun sama, siaran TV-nya mati. Padahal ibu mau lihat apa yang terjadi. Jiah yang tahu TV-nya rusak, ia kemudian melihat siaran langsungnya lewat HP. Dan dia terkejut siapa yang muncul di medan perang. Ketua asosiasi Gogun Hei dibuatnya terkejut akan kemunculan Sun Jiwo. Cerita lanjut ke Beru berhadapan dengan Sun Jiwo. Setelah mengeluarkan aura jahatnya, Beru langsung memukul Jinwo.
Jinwo yang tahu ia menginjak tanah sampai retak untuk siap menahan pukulan Beru. Pukulan pun terjadi, semua area di sekitarnya hancur oleh sihir mereka. Beru dengan bangga mengatakan, "Lemah, ternyata kamu bukan raja." Tiba-tiba Beru terkejut, ternyata Jinwo masih berdiri kokoh di depannya sambil memancarkan mata birunya. Jinwo bersiap memukul balik Beru. Beru melihatnya, ia marah dan berteriak kencang dengan mata tajam merah, bersiap pukulan terjadi. Dan benar saja, Jinwo memulai pukulan pertamanya sampai-sampai Beru terpental cukup jauh. Para hunter yang melihatnya dibuat heran, apa benar Hunter Shun seorang tipe mage? Beru dengan murka kembali turun dengan cepat. Jinwo kaget, pukulannya tidak ada bekas sama sekali. Ternyata Beru memakai exoskeleton, yaitu sejenis kerangka yang kuat untuk melindungi bagian dalam serangga. Jinwo bersiap melakukan pukulan lagi, namun Beru yang memulai pukulan pertama dari atas. Jinwo yang tahu ia berhasil menahannya dengan satu tangan. Efek serangannya dahsyat dan Jinwo berhasil memukul balik. Begitu juga Beru berhasil memukul balik. Adu jotosan pun terjadi sampai mereka memukul bagian kepala masing-masing. Aura di sekitarnya dibuat merinding. Beru terkejut, pukulan Jinwo membekas di kepalanya sampai dia bergumam, "Siapakah manusia ini sebenarnya?" Beru langsung memancarkan aura jahatnya dan kedua pukulan pun terjadi. Beru dan Jinwo terpental, tapi Jinwo berhasil membuat tubuh Beru terkena efeknya dan retak. Beru terkejut, dia berpikir tidak mungkin dia melakukan. Serangan berikutnya datang dan kemudian Beru berhasil terpukul oleh Jinwo. Namun Beru tidak mau kalah, dia langsung mengeluarkan senjatanya dari mulut seperti lidah dan langsung mengenai bagian pipi Jinwo. Jinwo langsung refleks mundur. Jinwo bergetar karena yang ia terima adalah racun di pipinya. Nama senjata itu adalah Paralysis Poison, salah satu racun yang mematikan. Beru mendekati Jinwo yang sedang membungkuk dan dia menyerang Sun Jiwo sambil berkata, "Matilah kau." Scan berganti ke rank S Jepang. Mereka yang dibuatnya bingung akan kematian rekan mereka. Sampai salah satu dari mereka depresi, kemudian ia memukul rekannya sambil bergumam dan ingin membunuh semuanya. Bergantian ke pertarungan Jinwo dan Beru. Jinwo berhasil menahan pukulan Beru lagi dengan cara memegang tangan Beru dan Jinwo kembali melancarkan pukulan dahsyat ke kepala Beru. Beru tersungkur dan racun di Jinwo berhasil dinetralkan. Jinwo bergumam di dalam hatinya, kenapa Beru senang? Ternyata karena racun, pasti dia sekarang gelisah. Jinwo yang melihat kondisi hunter lain sekarat, ia bergegas dan bilang kepada dirinya harus secepatnya disingkirkan. Jinwo langsung melompat dan menendang Beru. Pak Baik berteriak, "Di mana semutnya?" Jinwo langsung mendeteksi keberadaannya. Ternyata dia terbang ke atas. Beru bergumam, "Racun saja tidak berpengaruh. Jangan beradu kekuatan dengannya. Kehebatanku adalah di kecepatan." Beru langsung mengecilkan tubuhnya dan fokus ke ability. Beru berteriak, "Sudah cukup pemanasannya." Jinwo bersiap menerima serangan berikutnya dari Beru. Serangan Beru dengan kecepatannya ternyata berhasil dihindari oleh Jinwo. Beru terkejut dan dia terkena goresan senjata oleh serangan Jinwo. Dia kembali memukul Jinwo sampai terpental, tapi Jinwo masih bisa seimbang dan bersiap untuk menyerang habis-habisan ke arah Beru. Serangan mereka terjadi begitu cepat. Beru dibuatnya terkejut karena Jinwo kecepatannya lebih unggul dibanding dirinya. Jinwo pun sama bergumam dalam hatinya, ternyata Beru lebih kuat sama halnya dengan Demon Monarch. Tapi Jinwo memiliki senjata yang bagus. Serangan beruntunnya berhasil membuat ekskolotonnya rusak. Kemudian dia mengeluarkan skill critical hit dan membuat badan Beru semua terkena hit milik Jinwo. Beru terkejut dan dia langsung kabur. Jinwo tahu, ia langsung melancarkan serangan berikutnya tanpa ampun. Beru berusaha kabur, dia bergumam apakah dirinya tidak bisa unggul dibanding Jinwo. Kemudian Beru berteriak memanggil semua semut merah untuk menyerang Jinwo. Sambil dia berkata, "Bagaimana kalau ini manusia?" Beru dibuatnya terkejut dengan kemunculan bayangan hitam.
Dan betul, semua prajurit Sun Jiwo muncul di permukaan lagi. Serangan prajurit semut dan bayangan Jiwo pun berlangsung. Semua pasukan Jiwo dikerahkan melawan ribuan pasukan semut. Dengan keahlian mereka masing-masing, mereka berhasil membunuh banyak semut merah. Dan seperti biasa, Jinwo membangkitkan pasukan semut menjadi bayangannya dan melarang untuk membunuh para hunter. Task langsung mengeluarkan api dahsyatnya untuk membakar habis pasukan semut. Hunter lain yang melihatnya dibuat bingung dan terkejut oleh kemampuan Jinwo. Beru yang seorang diri, dia putus asa dengan badan yang sudah hancur. Beru bergumam bahwa dirinya sejak lahir tidak ada yang bisa menandinginya. Menurutnya dia sudah menjadi monark. Beru berteriak, "Aku adalah monark." Namun dalam hatinya ia berkata untuk melarikan diri agar selamat dari Sun Jiwo. Sebelum dia melarikan diri, Sun Jiwo datang dengan aura membunuh. Beru langsung mengeluarkan skill Byunggu, yaitu skill penyembuhan. Jinwo yang melihatnya terkejut karena baru pertama kali melihat skill yang langka. Beru langsung terbang dan tiba-tiba bayangan milik Jinwo dari atas menghantam Beru ke tanah. Beru tergeletak dan dia mencoba kabur kedua kalinya. Jinwo tidak akan membiarkan itu terjadi. Jinwo langsung serang Beru bertubi-tubi tanpa ampun. Beru pun tumbang. Sun Jinwo berhasil mengalahkan Beru dan dia berhasil naik level. Pak Baik yang melihatnya langsung berteriak, "Hunter Sun, lihat keadaan Chae-in." Jiwon mulai panik dan ia harus mencari penyembuhan yang lain untuknya karena skill Jinwo masih cooldown butuh beberapa waktu. Dia sambil berpikir keras untuk Chae-in dan dia ada satu skill yang harus dicoba. Jinwo langsung menyuruh kameramen untuk mematikan siarannya agar semua penonton tidak melihatnya. Sun Jiwo langsung menyuruh para shadow-nya untuk mencari mayat Byunggu. Pak Baik yang mendengarnya langsung terkejut. Mayatnya sudah ketemu dan Pak Baik bertanya, "Apa yang kamu lakukan, Hunter Sung?" Jinwo melihatnya mayat Byunggu masih bisa di-showdown meski kepalanya sudah putus. Karena itu satu-satunya cara. Dia berkata, "Bangkitlah." Percobaan pertama gagal. Percobaan selanjutnya juga gagal. Jinwo bergumam, harusnya dengan kemampuannya saat ini sudah mudah untuk melakukannya. Dia akan melakukan percobaan terakhirnya karena Jinwo ingin menyelamatkan hunter yang masih ada. Dan di percobaan terakhirnya, bayangan hitam muncul. Namun Pak Baik berteriak mengatakan, "Apa yang kamu lakukan, Hunter Sung?" Akhirnya muncul bayangan Byunggu di depan Pak Baik.